Ya, silakan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Sultoni dan teman saya Rizky Aryan Farel Rafeandi akan mempresentasikan untuk sistem komunikasi nirkabel beberapa poin. Mungkin bisa dimulai dari Mas Farel dulu. Halo. Silakan Mas. Oke, mungkin saya awali dulu deh. Jadi yang pertama itu kita membuat implementasi real dari penggunaan wireless router berdasarkan definisinya. Eh, ini definisinya itu apa? Jadi yang pertama itu wireless router itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungi perangkat-perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya ke internet secara nirkabel. Bisa melalui teknologi Wi-Fi. Router ini bekerja dengan mengubah sinyal data menjadi sinyal Wi-Fi yang dapat digunakan oleh perangkat lain untuk mengakses internet. Fungsi dasar wireless router itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu pasti menyebarkan koneksi internet, yaitu menghubungkan dan menyebarkan koneksi dari modem USB ke berbagai perangkat melalui jaringan Wi-Fi atau kabelan. Yang kedua itu ada pembagian jaringan, ada networking. Fungsinya itu mengelola dan mengatur lalu lintas data di dalam jaringan lokal, memungkinkan perangkat lunak saling berkomunikasi, berbagi file, atau menggunakan printer bersama. Yang ketiga, keamanan jaringan, menyediakan proteksi dengan fitur firewall, enkripsi, seperti WPA3, WPA2, dan kontrol akses untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi data pengguna. Yang berikutnya itu ada QoS atau Quality of Service. Fungsinya itu mengatur prioritas bandwidth untuk aplikasi atau perangkat tertentu seperti gaming atau streaming agar kinerjanya tetap optimal. Yang berikutnya itu kontrol parental dan manajemen jaringan. Itu fungsinya memberikan fitur untuk memblokir situs web tertentu atau mengatur batas waktu akses atau memonitor penggunaan jaringan setiap perangkat. Contoh implementasi real dari fungsi wireless router di kehidupan sehari-hari. Ini Mas Farel memberikan contoh lingkup sekolah atau kampus. Yang pertama itu ada jaringan wifi terpusat, di mana sekolah atau kampus menginstal beberapa wireless router di berbagai area, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan kantin. Setiap router dihubungkan ke jaringan utama untuk memastikan seluruh area mendapatkan akses internet yang stabil. Yang kedua itu pengelolaan akses dan keamanan. Router diatur untuk membatasi akses ke situs web tertentu yang dianggap tidak relevan atau berpotensi membahayakan. Selain itu, enkripsi WPA2 atau WPA3 digunakan untuk memastikan jaringan aman dari akses tidak sah. Yang tiga, pengaturan prioritas atau quality of service. Nah, biasanya kalau dalam jaringan sekolah atau kampus, router itu dapat diatur untuk memberikan prioritas bandwidth lebih tinggi ke ruang kelas atau laboratorium sekolah atau di laboratorium komputer. Jadi aplikasi yang digunakan untuk belajar mengajar itu bisa menjadi lebih lancar karena kan bisa diatur prioritasnya.
Nah, hasil implementasinya itu apa? Hasil implementasinya itu dengan implementasi ini, siswa dan guru itu dapat mengakses materi pelajaran digital, berpartisipasi dalam kelas online, dan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran dengan lancar. Sistem keamanan juga dapat menjaga data pribadi dan akademik tetap aman dari ancaman jaringan luar. Keamanan jaringan yang dipakai itu ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan enkripsi dan password, di mana menggunakan WPA3 atau WPA2 sebagai standar keamanan. Tips melalui password yang kuat. Yang berikutnya itu firewall dan kontrol, di mana mengaktifkan firewall untuk melindungi dari serangan siber. Yang berikutnya mengatur akses pengguna dan perangkat. Yang berikutnya bisa dilanjutkan sama Mas Yoyo. Oke. Oke, baik, terima kasih Mas Ari sudah dibacakan tadi untuk slide-slide awal. Mohon izin Ibu Mika, saya masuk untuk melanjutkan prestasi dari kelompok saya. Selanjutnya adalah Quality of Service QoS dan kontrol parental, yang dimana ini mengatur prioritas bandwidth, yang dimana menyediakan bandwidth yang cukup untuk aplikasi penting seperti gaming atau mungkin layanan streaming. Lalu yang kedua, kontrol parental mengatur batas waktu akses dan memblokir konten tidak sesuai. Selanjutnya troubleshooting atau masalah umum yang terjadi. Nah, yang pertama di sini ada masalah jangkauan yang dimana mengatasi sinyal lemah dan interferensi, dan juga untuk koneksi lambat itu bisa dengan cara memeriksa beban jaringan dan melakukan pembaruan firmware seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi Real Wireless Bridge and Wireless Station. Nah, sebelum kita masuk, mungkin saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu wireless bridge, yang dimana ini merupakan sebuah perangkat atau teknologi yang memungkinkan dua atau lebih jaringan lokal atau LAN untuk saling terhubung secara nirkabel atau wireless, sehingga mereka dapat berbagi data atau sumber daya seperti perangkat penyimpanan atau koneksi internet. Lalu, mengenai fungsi utama dari wireless bridge ini sendiri, ada beberapa poin. Yang pertama, menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah. Yang kedua, ekstensi jaringan. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan kabel. Yang keempat, menghubungkan perangkat yang tidak mendukung Wi-Fi. Oke, mungkin bisa next. Nah, di sini terdapat beberapa tipe-tipe wireless bridge. Ada dua, yaitu yang pertama adalah point-to-point wireless bridge, dan yang kedua adalah point-to-multi-point wireless bridge. Nah, di sini untuk yang poin pertama, point-to-point wireless bridge, mengenai penjelasannya yaitu adalah menghubungkan dua lokasi jaringan secara langsung dengan satu titik tujuan, misalnya dari gedung A ke gedung B. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari implementasi point-to-point wireless bridge. Oke, setelah tadi sudah membahas poin yang pertama, sekarang saya akan masuk ke poin kedua, yaitu adalah point-to-multi-point wireless bridge, yang dimana penjelasannya yaitu menghubungkan satu lokasi pusat ke beberapa lokasi lain, misalnya dari gedung pusat ke beberapa cabang lainnya, seperti itu. Nah, di sini merupakan ada gambaran implementasi point-to-multi-point wireless bridge. Selanjutnya adalah wireless station, yang dimana menurut definisi wireless station ini merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan kabel atau Wi-Fi. Perangkat ini bisa berupa komputer, ponsel, tablet, atau perangkat IoT untuk Internet of Things yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan Wi-Fi. Di sini terdapat beberapa fungsi utama dari wireless station. Yang pertama, koneksi jaringan nirkabel. Yang kedua, dapat mengirim dan menerima data. Yang ketiga adalah sebagai akses internet. Yang keempat, untuk roaming. Dan yang terakhir adalah untuk keamanan.
Oke, selanjutnya implementasi wireless station. Karena wireless station ini biasanya melibatkan penggunaan teknologi nirkabel untuk berkomunikasi dengan access point atau router dalam jaringan, maka di sini akan kami tampilkan untuk contohnya. Smartphone terhubung ke Wi-Fi. Di sini adalah contoh secara umumnya. Wireless station pada konteks terhubungnya smartphone ke Wi-Fi merujuk pada komponen dari jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti smartphone untuk terhubung ke internet melalui Wi-Fi. Terdapat access point atau AP, lalu ada client device atau perangkat klien, lalu ada SSID, dan juga ada authentication and encryption. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya akan kami kembalikan kepada Ibu Mika yang terhormat. Kami persilakan Ibu. Terhormat. Oke. Oke, jadi ini tadi sudah ada implementasi wireless station. Coba yang di depan tadi yang ada terpusat itu yang mana? Coba tunjukin dulu ke saya. Ini. Yang terpusat kayaknya lebih ke depan deh kayaknya. Oh, yang ini. Tadi. Next. Back. Ini. Oke, ini untuk wireless bridge-nya ini salah satunya pakai merek apa nih Mas? Belum ya ini ya? Ribon Bu? Oh, pakai merek apa? Wireless bridge-nya enggak ya? Coba menjelaskan implementasinya aja atau gimana? Iya, tidak menjelaskan merek Bu. Oh, oke. Next. Setelah ini yang point to point ya. Ini implementasinya seperti apa Mas? Bedanya apa point to multi point dengan point to point itu mekanismenya gimana? Oh, oke. Izin menjawab. Jadi kalau misal point to point itu kemarin saya ambil case. Itu misal ada jaringan LAN, misal katakanlah jaringan LAN A, terus dia dengan jaringan B, itu dia dapat berkomunikasi karena untuk wireless bridge-nya itu terhubung. Jadi pada kasus ini tuh saya ambil contoh antara lokasi area A sama lokasi area B itu terhubung menggunakan directional antena, di mana masing-masing area itu dia punya wireless bridge yang di sini itu seperti itu Bu. Kalau misal yang dia point to multi point, dia itu case-nya itu kayak misal dia punya pusat data atau controllernya, dia bisa dilengkapi dengan omnidirectional antena yang dia dapat menerima antena yang bisa arah dua arah gitu. Nah, itu ada side A sama side B, lokasi A, lokasi B yang dia itu terhubung secara wireless, dan masing-masing semua lokasinya itu ada device wireless bridge-nya, atau biasanya kalau digunakan di jaringan sehari-hari itu seperti sejenis router gitu Bu, ya. Nah, jadi di antara lokasi A, B, C itu terhubung dengan omnidirectional antena yang dia masing-masingnya itu dilengkapi sama bridge. Jadi antara lokasi LAN A dan LAN B dan LAN C itu dapat terhubung secara wireless. Oke. Coba next di slide yang paling akhir. Ini slide paling akhir ya? Oke. Nah, ini implementasinya gimana Mas? Ini kan ada smartphone-nya ya? Oke. Jadi untuk implementasi wireless station-nya itu sebenarnya kan wireless station ini kan dia berfungsi sebagai istilahnya itu klien ya. Jadi misal katakanlah di sini itu ada smartphone atau yang terhubung dengan WiFi dan laptopnya dengan WiFi. Nah, masing-masingnya itu sebagai client device atau perangkat lainnya, dia terhubung melalui
wireless stationnya itu terhubung melalui sebagai klien. Nah, jadi istilahnya itu mereka terhubungnya secara wireless menggunakan wifi gitu. Ya wis. Oke, Mas, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua dan juga waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bu Mika. Mungkin sekian yang dapat. Udah putus ya? Mungkin saya tutup saja Bu. Jadi terima kasih. Sekian yang dapat. Terima kasih dari kelompok saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Di apa? Next kelompoknya siapa? Izin share screen, Bu. Yuk, silakan langsung aja ya. Terima kasih sudah terlihat. Sudah, silakan. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang implementasi wireless router, wireless bridge, dan wireless station. Di sini anggota kelompok saya ada saya sendiri, Dennis Putra Ilmansyah, dan teman saya Amalia Nurstianingsi. Wireless router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan IoT device ke internet atau jaringan lokal melalui sinyal Wi-Fi. Selain menyediakan akses internet, wireless router juga berfungsi sebagai pusat pengelolaan lalu lintas data antara perangkat yang terhubung baik melalui Wi-Fi maupun kabel Ethernet. Selanjutnya ada fungsi wireless router. Yang pertama untuk koneksi internet kabel sebagai Wi-Fi. Kemudian untuk routing, untuk mengarahkan lalu lintas data antara perangkat di jaringan lokal dan internet. Kemudian ada firewall untuk keamanan jaringan, untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal dengan menyaring lalu lintas yang masuk dan keluar, serta menyediakan enkripsi untuk menjaga keamanan koneksi. Selanjutnya ada NAT atau Network Address Translation, yaitu untuk mengonversi alamat IP private dari perangkat di jaringan lokal menjadi satu alamat IP publik untuk akses internet, sehingga memperluas penggunaan alamat IP publik. Selanjutnya ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan ada Quality of Service untuk mengelola dan memprioritaskan lalu lintas jaringan untuk memastikan layanan yang penting seperti VoIP atau streaming dan mendapatkan bandwidth yang diperlukan. Selanjutnya ada implementasi wireless router. Di sini saya mengimplementasikan jaringan wireless berbasis router mikrotik dengan menggunakan VLAN di SMK. Di sini dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Soalnya ada contoh konfigurasi IP address pada mikrotik router menggunakan Winbox. Yang pertama, setting VLAN. VLAN ID disetting menjadi 10, VLAN ID 10, 20, dan 30. Kemudian menginputkan untuk pembagian IP address, network, dan interface-nya. Kemudian untuk tes koneksi akan mendapatkan IP DHCP server. Contohnya wireless bridge dan wireless station. Untuk pengertian wireless bridge dan wireless station, wireless bridge adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang terpisah secara fisik melalui koneksi nirkabel, sehingga perangkat di kedua jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Untuk contoh implementasinya adalah menghubungkan dua gedung kantor yang terpisah dengan jaringan Wi-Fi untuk berbagi internet atau sumber daya jaringan.
Kemudian wireless station. Wireless station disebut juga sebagai client mode. Adalah salah satu fungsi dari perangkat jaringan nirkabel, di mana perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi utama seperti perangkat biasa lainnya sebagai penerima sinyal Wi-Fi yang akan digunakan perangkat lokalnya untuk mengakses jaringan. Nah, dalam mode station, perangkat menerima sinyal dari access point atau router utama dan bekerja sebagai perangkat penerima seperti smartphone atau laptop. Selanjutnya adalah implementasi dari wireless bridge dan wireless station. Nah, untuk implementasi wireless bridge dan wireless station, contohnya pada gedung perkantoran. Nah, di sini contohnya ada mikrotik 1 sebagai access point atau bridge. Nah, pada mikrotik 1 ini digunakan sebagai access point dengan mode bridge. Mikrotik 1 menggunakan bridge karena pada point to point hanya terjadi komunikasi dua arah saja antara access point dan satu klien. Nah, jika kliennya lebih dari satu, berarti itu termasuk point to multi-point. Kemudian mode bridge sendiri hanya memperbolehkan satu klien saja yang bisa connect ke access point. Selanjutnya untuk mikrotik 2 ini sebagai klien atau mode station. Nah, klien terhubung dengan access point pada wireless bridge via wireless menggunakan mode station. Pada mode station biasa tidak mendukung L2 bridging, jadi tidak bisa digunakan untuk membuat jaringan transparan bridge wireless, sehingga hanya bisa menerima dari wireless bridge. Kemudian untuk kesimpulan implementasi wireless router, penggunaannya dalam jaringan rumah atau kantor mencakup beberapa fungsi seperti menyediakan koneksi internet kabel, mengelola lalu lintas data melalui routing, memberikan keamanan jaringan dengan firewall, dan mengelola alamat IP melalui DHCP dan NAT. Nah, implementasi ini memungkinkan berbagai perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT untuk terhubung secara efisien ke internet tanpa kabel fisik, serta memastikan keamanan dan manajemen jaringan yang optimal. Kemudian untuk implementasi wireless bridge dan wireless station, implementasi mikrotik 1 dan mikrotik 2 pada contoh yang tadi memungkinkan kedua gedung tersebut terhubung secara nirkabel. Nah, ini memberikan koneksi antar gedung tanpa kabel fisik dan menghemat biaya, memperluas jaringan, dan menyediakan konektivitas yang stabil serta fleksibel untuk berbagai sumber daya jaringan. Sekian dari kelompok saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Mika. Oke, sudah ya, Mas. Ini berapa orang Sudah. kelompoknya? Ada 2, Bu. Cuman yang satu nggak hadir. Loh, kenapa? Saya kurang tahu, Bu. Nggak ada kabar soalnya. Oh, kok bisa waktunya presentasi tidak hadir? Ya berarti satu, ya yang satunya berarti masih punya utang gitu ya? Iya, Bu, baik. Oke, Saya sudah kamu sampaikan. hubungi anaknya? Sudah, Bu. Dari kemarin sudah saya hubungi. Oh, jangan-jangan hilang ya? Enggak ya? Oke. Tapi memang ini udah nggak pernah, jarang ikut kuliah, Bu. Oh, sudah disappear gitu ya? Ngilang gitu ya? Iya, gitu. Oke, oke, oke. Oke, Mas, coba Mas, ini Mas, yang di atas Mas, yang ini, bagian implementasinya. Oh, ini yang wireless bridge sama wireless station ya. Coba ini kan pakai mikrotik ya Mas ya? Iya, Bu, pakai mikrotik. Oh, mikrotiknya di set sebagai bridge gitu ya? Iya, Bu. Oke, kemudian kliennya ada berapa? Kliennya ini saya misalkan ini cuma ada satu sih, Bu. Oh, Jadi untuk oh sama sebagai poin aja. mikrotik. Berarti ada berapa mikrotik di situ sebenarnya? Itu ada 2, Bu. Oh, mikrotiknya 2. Terus? Ya. Untuk akses point, yang satunya untuk klien. Oh, oke, terus habis itu cara kerjanya kalau dia sebagai bridge, mekanisme atau cara kerjanya gimana? Di sini bisa ini, Bu, untuk mekanismenya bisa mengirimkan data ke mikrotik yang klien. Dan untuk klien ini cuman hanya bisa menerima aja. Dan ini digunakan cuman bisa untuk koneksi antar dua gedung gitu, yang terpisah. Misal contoh perkantoran yang gedungnya terpisah. Jadi bisa akses lokal gitu. Kira-kira jaraknya bisa sampai berapa ya? Ini loh apa? Kan ini ya, ada bridge sama ininya. Kalau terlalu jauh, itu kira-kira berapa?
Enggak, mungkin 10 meter. Oh, meter. 10, 50. Maksudnya kapasitas ini sih jaraknya wifi sih. Kalau wifi itu kan bisa sampai berapa? Oh iya, Kan kurang lebihnya ya. iya kurang Oke. lebih. Mm-mm. Coba next ke atas lagi ada gambar apa itu yang di atas itu yang slide kelima. Ini mekanismenya gimana ini? Ini jadi Guys, untuk gimana? router router ini disetting ini loh, untuk dibagi menjadi 3 VLAN Dibagi untuk jadi masing-masing ruangan ya. Untuk terus ruangan guru, siswa dan tamu. Jadi kalau nanti misal ada masalah, itu misal ada masalah di satu VLAN itu enggak nyaut ke VLAN yang lain. sengaja memang dipisahkan ya. Iya, untuk membagi ini sih. Jadi kalau ada permasalahan di satu VLAN yang lain kan belum tentu bermasalah juga ya. Permasalahannya hanya di satu VLAN itu aja gitu ya. Iya, benar. Ya wes, oke, silakan ditutup Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk next kelompok berikutnya. Dari kelompok 7. Ya silakan Mbak. Apakah layarnya sudah terlihat Bu? Ada share screen? Udah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perangkat dan keamanan jaringan nirkabel. Pada materi ini akan dibagi 3 bagian, yaitu wireless router, wireless bridge, dan wireless station. Pada bagian pertama yaitu wireless router. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai wireless router. Wireless router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat ke internet secara nirkabel. Selain itu, router ini juga bertugas untuk mengatur lalu lintas data di dalam jaringan, memastikan bahwa setiap perangkat yang terhubung bisa berkomunikasi dengan benar satu sama lain dengan internet. Next, untuk fungsi dari wireless router yaitu yang pertama untuk menghubungkan jaringan kabel dan nirkabel. Selain mendukung koneksi nirkabel, wireless router juga dapat menghubungkan perangkat yang menggunakan kabel Ethernet melalui pipeline yang tersedia. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai keamanan jaringan. Wireless router menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi, UPI, yaitu firewall and control access untuk melindungi jaringan dari ancaman hacker. Fitur-fitur ini membantu mencegah akses tidak sah dan menjaga data pribadi. Ini yang ketiga yaitu memberikan akses nirkabel Wi-Fi. Setelah salah satu fungsi utama wireless router adalah memberikan akses Wi-Fi kepada perangkat di sekitar jangkauan sinyalnya. Next. Untuk implementasi wireless router yaitu yang pertama saya mengimplementasikan yaitu di dalam kampus. Di lingkungan kampus, wireless router dipasang di berbagai titik untuk menyediakan akses internet bagi siswa dan staf. Ini mungkin mengakses mudah ke materi pendidikan online, sistem pembelajaran daring, dan komunikasi. Yang kedua yaitu di rumah.
Sebuah rumah menggunakan wireless router untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, smart TV, atau konsol game ke internet. Yaitu berada di kantor atau perusahaan. Jadi wireless router ini dimodifikasikan di kantor perusahaan untuk menghubungkan banyak komputer, printer, dan perangkat lain ke jaringan perusahaan dan internet. Dengan menggunakan wireless router, karyawan dapat bekerja di berbagai lokasi di dalam gedung tanpa terkait oleh kabel internet, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Jadi, Raffi, restoran bakal membuka sesuatu gratis bagi pelanggan mereka. Untuk produk ini, Verizon terbukti sangat memungkinkan pelanggan mengakses dan motor mereka. Hal ini memungkinkan Raffi atau memiliki kemudian. Selanjutnya yaitu wireless bridge. Wireless bridge di sini adalah mode pada access point yang berfungsi sebagai pemancar untuk satu klien atau point to point. Dapat digunakan dalam pengaturan jaringan berbasis atau bridging. Memiliki koneksi dengan lain dapat mengaksesnya secara nirkabel. Wireless bridge juga menggantikan kabel fisik di lokasi sulit dijangkau seperti antara dua gedung. Kemudian, fungsi wireless bridge ini kan jaringan nirkabel. Mengintegrasikan jaringan yang menggunakan protokol berbeda sehingga perangkat di kedua jaringan ini dapat berkomunikasi. Yang kedua yaitu memperluas jaringan, memfasilitasi pengembangan jaringan yang lebih luas dengan menggunakan tanpa infrastruktur kode tambahan. Kemudian fungsi yaitu mendukung roaming. Pindah dari satu area jaringan ke area lainnya tanpa kehilangan koneksi sehingga menghilangkan pada implementasi wireless bridge di sini terdapat gedung sarjana dan gedung SKW. Gedung pasca sarjana ini bertindak sebagai access point atau AP, yaitu terdapat modem dengan akses internet. Kemudian Wi-Fi router yang menyediakan jaringan web dan server. Modem ini untuk Wi-Fi router yang tidak perangkat pasca sarjana server. Pada gedung SKW bertindak sebagai klien. Wi-Fi router yang menghubungkan komputer koneksi internet. Ada cara kerja wireless bridge di sini. Dapat Wi-Fi satu di gedung pasca sarjana yang memiliki akses internet dan satu di gedung SAW yang tidak terdapat akses internet. Router gedung pasca sarjana tidak memerlukan konfigurasi ulang, namun hanya memerlukan SSID dan router SW. Router SW kemudian ubah mode router menjadi wireless bridge dan masukkan SSID dan dari router di gedung pasca sarjana. Maka router pada gedung KW terhubung secara nirkabel ke router gedung pasca sarjana. Akan jaringan lokal dan komputer di gedung SAW dapat mendapatkan akses internet, dapat akses server dan modem di gedung itu. Kemudian implementation. Terus klien atau penarik di koin atau koin multi koin. Namun hanya bisa digunakan untuk membentuk network yang sifatnya routing, sehingga mode ini merupakan salah satu mode yang efektif untuk efisien jika pada sisi wireless klien atau session tidak.
Kemudian fungsi dari wireless station ini adalah yang satu perangkat klien. Wireless station adalah perangkat klien yang menerima sinyal dari access point atau router. Ini bisa berupa komputer, ponsel, CCTV, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah koneksi ke jaringan. Wireless station menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan access point, sehingga dapat mengakses jaringan lokal dan internet. Dan yang terakhir yaitu mobilitas dan fleksibilitas. Wireless station sangat berguna untuk perangkat yang sering dipindahkan atau digunakan di berbagai lokasi. Kemudian implementasi dari wireless station yaitu contohnya adalah seperti sistem CCTV atau kamera pengawas, yang dimana beberapa kamera CCTV sebagai wireless station, kemudian CCTV akan terhubung secara nirkabel ke router nirkabel atau access point yang menerima sinyal berupa data video. Dan kemudian router tersebut terhubung ke perangkat penyimpanan seperti network video recorder atau NVR atau server cloud untuk menyimpan dan pemantauan dari data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, apakah ada pertanyaan Bu Mika? Ya, baik. Coba Mbak, slide yang mana tadi, Mbak? Slide yang agak ke depan tadi, slide ke berapa? Yang implementasinya. Yang implementasinya? Ini nggak ada layoutnya ya, Mbak? Oh, ini ya. Ini ambil kamu implementasikan sendiri atau gimana, Mbak? Atau memang ada real implementasi di gedung PENS? Saya mencari contoh, misal pada gedung Pasca Sarjana bertindak sebagai access point dan gedung SAW sebagai kliennya. Oh, sama-sama satu gedung yang sama ya, Mbak ya? Iya. Oke, jadi ada access point ya, kemudian ada ininya ya, Mbak ya. Kemudian itu ada router ya, routernya di mana? Untuk wireless routernya terdapat pada gedung Pasca Sarjana dan juga gedung SAW, namun pada gedung SAW tidak memiliki akses internet. Oh, di SAW nggak ada internet? Misal routernya itu tidak memiliki koneksi internet sehingga hanya klien aja. Iya. Yang di Pasca ada sebagai access point gitu ya? Iya, benar. Oke. Wireless bridge-nya munculnya kelihatannya di mana? Wireless bridge-nya itu hubungan antara access point ke kliennya, Bu. Oke deh, yuk next. Kelompok berikutnya, silakan ditutup. Baik, terima kasih Bu Mika. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum satu. Saya izin share screen Bu Mika. Bu, silakan. Sudah terlihat ya Bu? Udah, silakan. Ya. Rifki tadi. Assalamualaikum. Ya, Rifki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mika dan teman-teman. Hari ini kelompok kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang implementasi nyata dari penggunaan wireless router, bridge, dan station dalam jaringan nirkabel. Di sini ada saya Rifki dan juga teman saya Muhammad Kudori. Nah, sebelumnya kita kita review kembali apa itu wireless router. Jadi wireless router itu adalah perangkat yang menggabungkan fungsi wireless access point dan juga kemampuan routingnya, sehingga memungkinkan terjadinya pengelolaan dan distribusi koneksi internet ke berbagai perangkat dalam jaringan lokal. Untuk fungsinya sendiri, seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bisa sebagai internet gateway, berbagi koneksi, manajemen bandwidth, firewall, dan lain-lain.
Nah, untuk fiturnya sendiri juga ada beberapa seperti routing, NAT, modem dialer, DHCP server, bandwidth control, dan firewall. Nah, di sini ada bentuk topologi jaringan nirkabel yang kami contohkan dalam sebuah perusahaan kecil, di mana ini tuh latar belakangnya itu misalkan ada sebuah perusahaan kecil, misalnya perusahaan desain grafis yang memiliki beberapa karyawan yang bekerjanya itu di ruang kantor terbuka. Nah, mereka ini membutuhkan akses internet yang stabil dan cepat, dan juga jaringannya aman untuk berbagi file dan kolaborasi. Untuk itu, perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan wireless router untuk memenuhi kebutuhan ini. Ini untuk latar belakangnya. Nah, lalu dalam topologi yang sebelumnya, untuk implementasi wireless routernya berdasarkan fungsi internet gateway itu terjadi ketika routernya itu sendiri terhubung dengan modem dari ISP. Nah, tentunya fungsinya adalah untuk sebagai pintu gerbang untuk menghubungkan seluruh jaringan lokalnya ke jaringan internet. Nah, ini adalah contoh langkah-langkahnya. Jadi mulai dari menyiapkan perangkatnya itu sendiri seperti router, modem, kabel internet, dan juga beberapa perangkat nirkabel. Lalu dilakukan penghubungan perangkat seperti melepaskan daya dari modem beberapa detik, lalu menyambungkan kabel ethernetnya. Nah, kabel ethernetnya ini salah satu ujung kabelnya dihubungkan ke port WAN internet di router, sedangkan kabel yang satunya dihubungkan ke port LAN di modem. Nah, kemudian dihubungkan ke sumber daya dan dinyalakan. Setelah itu, untuk melanjutkan melakukan antarmuka pengaturannya seperti membuka browser di web routernya dengan mengetikkan alamat IP default router, biasanya 192.168.1.1 atau sesuai dengan petunjuk router yang di belakangnya itu, lalu memasukkan alamat login defaultnya. Setelahnya melakukan konfigurasi router untuk membentuk sebagai internet gateway-nya, yaitu dengan bisa mengikuti wizard pengaturan cepatnya atau mengatur internetnya dengan memilih jenis koneksi PPOE, DHCP, statik, IP, dan lain-lain. Kemudian memasukkan informasi yang diperlukan. Setelahnya, jika sudah selesai untuk pengaturan internetnya sendiri, bisa langsung mengatur di pengaturan WiFi seperti menentukan nama SSID, kata sandi, dan jenis keamanannya. Lalu restart. Itu untuk implementasi sebagai internet gateway. Kemudian dalam skenario yang tadi, untuk implementasi dalam fungsi berbagi koneksi dan kliennya itu ya ketika karyawannya sendiri menghubungkan laptop, tablet, ataupun smartphone-nya mereka ke jaringan nirkabel yang disediakan oleh router. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti langkah-langkah yang sering kita lakukan dengan memilih nama SSID yang sudah kita buat sebelumnya dan kata sandinya dan sebagainya, seperti yang biasa kita lakukan. Kemudian untuk implementasi wireless router yang sebagai fungsi manajemen bandwidth itu ketika admin perusahaan tersebut ingin mengatur kebijakan bandwidth di router. Misalkan untuk aplikasi tertentu, misalkan streaming video dibatasi sehingga tidak mengganggu aplikasi penting lainnya seperti software desain grafis yang membutuhkan koneksi stabil. Ya. Untuk langkah-langkahnya, melakukan navigasi ke pengaturan, kemudian memilih QoS atau bandwidth, terus mengatur kebijakan bandwidth-nya itu sendiri. Di sini mengatur kebijakannya itu ada 3, bisa berdasarkan alamat IP, MAC address, atau jenis aplikasinya. Nah, tergantung dari routernya itu kemampuannya bisanya apa. Nah, misalkan berdasarkan alamat IP, maka router itu melakukan pengaturannya ya berdasarkan alamat IP dan menentukan bandwidth yang diizinkan.
Kemudian untuk implementasi berdasarkan fungsi firewall dalam skenario ini itu ketika ingin diaktifkan dan diatur untuk memblokir akses yang tidak diinginkan. Nah, tujuannya yaitu untuk melindungi jaringannya, data-datanya dari serangan cyber dan akses tidak sah. Dan juga tentunya untuk menjaga data perusahaannya agar tetap aman. Untuk langkah-langkahnya sendiri, seperti sebelumnya, yaitu melakukan akses dulu ke antarmuka pengaturan router melalui browser, kemudian menavigasikan ke menu keamanan biasanya, kemudian memilih opsi firewall. Nah, kemudian pilih opsi untuk beberapa mode, biasanya ada low, medium, atau high yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kemudian mengatur aturannya. Nah, aturannya di sini itu bisa memblokir berdasarkan IP dan berdasarkan port. Jika berdasarkan IP, maka jika kita ingin memblokir akses dari alamat IP tertentu, kita bisa memasukkan alamat IP tersebut di pengaturan firewall. Sedangkan jika dalam kondisi port, maka kita bisa memblokir port tertentu untuk mencegah akses, misalkan kalau port 80 ke akses ke layanan web. Kemudian setelah membuat aturannya, kemudian kita memilih jenis aksesnya. Apakah kita ingin memblokir aksesnya itu akses masuk atau inbound, akses keluar atau outbound, atau keduanya. Kemudian menentukan apakah aturan tersebut itu diberlakukan untuk semua perangkat atau hanya perangkat tertentu di dalam jaringan. Lalu seperti biasa disimpan dan di restart routernya. Kemudian untuk implementasi wireless router sebagai fitur NAT, network atau network address translation itu maksudnya adalah mengubah alamat IP lokal di dalam perusahaan tersebut ke alamat IP publik. Jadi nantinya semua perangkat di jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik saat mengakses internet. Untuk langkah-langkahnya sendiri, kembali ke antarmuka jaringan router, kemudian navigasikan ke menu jaringan, pilih opsi NAT dan memilih tipe NAT-nya itu sendiri, ataukah statik, dinamis, atau port forwarding. Jika statik, maka itu terjadi jika kita ingin mengaitkan alamat IP publik tertentu ke alamat IP lokal. Sedangkan kalau dinamis, berarti router akan secara otomatis menggunakan alamat IP publik yang tersedia untuk mengubah alamat IP lokal. Kalau port forwarding untuk meneruskan permintaan dari IP publik ke IP lokal di port tertentu. Nah, untuk mekanismenya sendiri, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh sederhananya saja mungkin. Jadi di contoh sederhananya ini itu misalkan perangkat dengan alamat IP .10 ingin mengakses website dengan alamat IP publik 203.0.113.5. Nah, saat perangkat mengirim permintaan, router nanti akan mengubah alamat IP sumber dari 192 ke 203 dan mencatat informasinya ini ke dalam tabel NAT. Nah, setelah server merespon, router menggunakan informasi di tabel NAT untuk mengarahkan respon kembali ke perangkat alamat IP 192.10. Nah, untuk yang berdasarkan fungsi DHCP berarti nanti routernya akan secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung. Langkah-langkahnya masih sama, hanya perlu navigasikan ke menu jaringan dan opsi DHCP, seperti mengatur alamat rentang IP-nya berapa sampai berapa, kemudian memasukkan subnet mask, gateway, dan DNS servernya. Untuk mekanismenya kerja sendiri, terjadi misalkan di 3 perangkat PC, smartphone, atau tablet ingin terhubung ke router, maka nanti perangkat pertama bisa saja memberikan alamat IP 10, sedangkan yang lainnya 11, 12, dan seterusnya. Kemudian yang
Selanjutnya, berdasarkan fungsi fitur bandwidth control. Jadi terjadi ketika adminnya ini ingin menggunakan fitur ini untuk memprioritaskan aplikasi kritis, seperti dalam hal ini adalah aplikasi desain dan video konferensi. Untuk langkah-langkahnya, menuju ke pengaturan QoS dan mengaktifkan opsi tersebut, dan juga memilih metode prioritasnya berdasarkan alamat IP atau MAC atau jenis aplikasinya. Kemudian memberikan aturan seperti untuk aplikasi desain dengan memberikan aplikasi ini prioritas yang tinggi dan juga video konferensinya, sedangkan yang lain tidak. Nah, kemudian mengatur opsi prioritasnya ini high, medium atau low, dan juga menyimpan konfigurasinya. Kemudian untuk implementasi wireless router yang terakhir sebagai fungsi modem dialer itu, jika routernya berfungsi sebagai modem dialer dan perusahaan nantinya tidak memerlukan perangkat modem yang terpisah. Untuk langkah-langkahnya masih mirip dengan yang sebelumnya yang sebagai internet gateway. Nah, jadi kesimpulannya nanti wireless router ini di perusahaan ini akan menunjukkan bagaimana fungsi dan fitur router dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan jaringannya. Kemudian untuk wireless bridge akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu wireless bridge. Jaringan wireless bridge adalah suatu metode untuk menghubungkan dua jaringan lokal atau LAN yang terpisah secara fisik melalui koneksi nirkabel atau Wi-Fi. Fungsinya mirip seperti kabel jaringan yang menghubungkan dua lokasi, tetapi menghubungkan sinyal Wi-Fi sebagai medianya. Fungsi dari wireless bridge sendiri yaitu memungkinkan dua jaringan yang terpisah, biasanya di dua gedung atau lokasi yang berbeda, komunikasi satu sama lain seolah-olah mereka berada dalam suatu jaringan yang sama. Ini berguna untuk memperluas jangkauan jaringan tanpa harus menarik kabel fisik antar lokasi. Fitur dari wireless bridge. Wireless bridge menawarkan berbagai fitur yang membantu dalam memperluas jaringan dan menghubungkan lokasi yang terpisah secara nirkabel. Dengan keamanan yang efisien dan terjaga, fitur-fitur seperti enkripsi, WDS, mode transparan, QoS, dan manajemen bandwidth membantu menjaga performa jaringan tetap optimal sesuai kebutuhan bisnis atau rumah tangga. Fitur wireless bridge. Jadi fitur wireless bridge antara lain yang pertama yaitu point-to-point rigging, yang kedua yaitu point-to-point, point-to-multipoint, yang ketiga yaitu wireless distribution system, yang keempat reading dengan enkripsi, yang kelima yaitu mode transparan, yang keenam yaitu quality of service. Berikut merupakan contoh topologi jaringan dari wireless bridge. Next. Jadi dengan memanfaatkan perangkat wireless bridge, dua gedung yang terpisah dapat saling berbagi sumber jaringan seperti server, internet, dan perangkat lainnya, seolah-olah berada dalam suatu jaringan yang sama, suatu gedung yang sama atau satu jaringan yang sama. Kecepatan dan kehadiran teknologi Wi-Fi modern memungkinkan jaringan antara gedung tetap berfungsi dengan performa yang tinggi, bahkan pada jarak yang cukup jauh, tergantung pada konfigurasi dan perangkat yang digunakan. Di sini penggunaan wireless bridge juga menawarkan kemudahan dalam implementasi, karena instalasinya relatif sederhana dan dapat diadaptasi untuk lingkungan yang berbeda-beda. Implementasi dari wireless bridge yaitu jika sebuah perusahaan atau kampus memiliki dua gedung yaitu A dan gedung B yang terpisah oleh jalan
dan ingin menghubungkan jaringan kantor atau kedua gedung tanpa menarik kabel. Jadi yang pertama, gedung A memiliki akses internet melalui router utama yang terhubung ke switch yang menyuplai jaringan ke perangkat di gedung tersebut. Dan gedung B memiliki LAN sendiri, tetapi tidak memiliki akses internet langsung dan ingin mengakses internet serta sumber daya di jaringan gedung A. Dengan memanfaatkan Wireless Bridge, untuk router di gedung A dikonfigurasi sebagai akses point utama yang mengirimkan sinyal nirkabel ke akses point gedung B. Selanjutnya, router di gedung B dikonfigurasi untuk menerima sinyal tersebut, sehingga kedua jaringan di kedua gedung dapat saling berkomunikasi. Next. Perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan implementasi wireless bridge, yaitu yang pertama kita harus menyurvei lokasi dan mempersiapkan perangkat yang akan digunakan. Kemudian kita harus mengkonfigurasi perangkat wireless bridge di gedung A dan gedung B. Yang ketiga yaitu pengaturan alamat IP jaringan. Yang keempat, pengujian koneksi wireless bridge. Yang kelima, optimalisasi jaringan. Yang keenam, kita harus mengatur keamanan jaringan. Next. Langkah-langkah implementasi wireless bridge. Yang pertama, access point atau router dengan mode wireless bridge. Kedua perangkat harus mendukung mode bridge atau UDS. Antara antena eksternal digunakan untuk jarak yang jauh. Ketiga yaitu switch atau router LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Keempat yaitu sumber daya listrik dan koneksi internet yang memadai. Jadi implementasi dari wireless bridge memberikan solusi efektif untuk menghubungkan jaringan di dua lokasi yang terpisah secara fisik tanpa menggunakan kabel. Dengan langkah-langkah konfigurasi yang tepat dan perangkat yang mendukung, jaringan antara gedung bisa dibangun dan distabilasi dengan performa yang baik, bahkan pada jarak jauh sekalipun. Next. Selanjutnya, wireless station. Jadi, wireless station adalah perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel atau Wi-Fi sebagai klien atau penerima sinyal dari sebuah access point. Wireless station bisa berupa perangkat seperti laptop, smartphone, atau komputer yang menghubungkan Wi-Fi untuk terhubung ke jaringan. Dalam konteks jaringan, wireless station adalah perangkat yang bergantung pada access point untuk mengakses jaringan lokal atau internet. Wireless station tidak memancarkan sinyal, melainkan hanya menerima dan mengirimkan data ke access point. Next. Implementasi dari wireless station. Implementasinya sendiri adalah proses mengonfigurasi sebuah perangkat jaringan seperti router, access point, atau perangkat Wi-Fi lainnya untuk berfungsi sebagai klien atau station yang terhubung ke access point secara nirkabel untuk mengakses jaringan atau internet. Wireless station ini bertindak seperti perangkat klien, misalnya laptop atau smartphone, yang menghubungkan dirinya ke jaringan Wi-Fi. Tetapi dalam konteks ini, perangkat station seringkali berfungsi sebagai jembatan bagi jaringan lain. Next. Jadi implementasi untuk wireless station yaitu misalnya di sebuah kantor memiliki 2 lantai dengan akses point berbeda di lantai bawah dan sejumlah komputer lain di lantai atas yang ingin terhubung ke jaringan. Jadi di sini daripada kita menarik kabel Ethernet ke lantai atas, kantor menggunakan router yang dikonfigurasi sebagai wireless station. Router ini menangkap sinyal Wi-Fi dari access point di lantai bawah dan kemudian menyediakan koneksi internet ke perangkat di lantai atas melalui WLAN atau Wi-Fi lokal yang disebarkan oleh router tersebut. Next. Jadi langkah-langkah untuk mengimplementasikan wireless station yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan access point sebagai jaringan utama. Kedua, kita harus memilih perangkat sebagai wireless station atau klien. Yang ketiga, kita harus melakukan konfigurasi station atau klien. Yang keempat, kita harus menguji coba atau mengatas koneksi wireless station. Yang kelima, optimalisasi dan keamanan. Jadi untuk implementasi dari
Base station adalah solusi fleksibel untuk menghubungkan perangkat atau jaringan lokal ke jaringan WiFi tanpa kabel fisik. Ini memudahkan aturan jaringan di lokasi-lokasi yang sulit atau tidak memungkinkan penarikan kabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saatnya saya izin mengembalikan ke Bu Mega. Terima kasih. Oke, ya. Tadi Mas create wall station lihat ini slide keberapa tadi ya? Oke. Ini nih yang tadi implementasinya. Ada tulisan implementasi. Oke, ini kalau ini lihat dalam sistem ada implementasi di mana? Di contoh. Mohon izin Bu Mega, suaranya madul. Iya, kenapa ya? Tes. Kenapa ya? Tapi suaranya terdengar. Dengar Bu Mega. Oh, cuma ini ya. Yes. Mana implementasinya ya? Coba di next slide-nya. Nah ini itu loh Mas. Nah ini. Ada gambarnya nggak? Untuk yang wireless station belum ada gambarnya Ibu. Ini penjelasan dari implementasinya. Oh, jadi ini misalnya ada dua lantai. Kenapa ya? Saya jadi gini. Kemudian ada akses point ya. Kemudian ada ini ya. Ya konsepnya sama kayak tadi ya. Iya Ibu, kurang lebih sama. Oke, next. Juga sama ya. Ya dimaksud dengan optimasi sama keamanan itu maksudnya gimana? Jadi optimasi dan keamanan ini maksudnya mengatur keamanan dari jaringan tersebut agar tidak bocor. Mengatur jaringan keamanannya gitu ya. Iya Ibu, mengatur dari keamanan jaringan tersebut. Konfigurasi sesuai dengan standar masing-masing perangkat ya. Iya, saya izin menambahkan mungkin untuk yang optimasi itu kalau optimasi itu lebih ke penempatan akses point-nya, kemudian pengaturan channel, bandwidth management, dan kayak firmware update gitu. Kalau keamanan ya berarti enkripsi, password, SSID yang tersembunyi atau MAC address, filter, firewall, dan semacamnya. Oke. Artinya supaya sinyalnya bisa dapat optimal sekaligus ada security gitu ya. Ya wis. Oke. Silakan ditutup. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami terkait implementasi real dari wireless router presentation. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Oke, ini sudah nggak menggema ya suara saya ya? Sudah tidak Ibu. Man ya. Saya ngajar sebentar sampai jam 12 ya. Gak apa-apa? Atau kalian sudah capek? Gak apa-apa Ibu. Beneran? Ya wes. Ngajar sebentar aja ya. Sampai jam 12 deh, nanti jam 12 saya diganti. Ya, baik Bu. Kelihatan slide saya? Sudah terlihat Bu.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita topiknya sekarang beralih ke NFC ya. Gitu ya, jadi NFC. Nah, saya yakin semuanya sudah pada tahu tuh NFC ya. Nanti kita bahas lebih detail. NFC itu apa? NFC ini adalah perangkat ya untuk ponsel cerdas ataupun beberapa perangkat lain yang sejenis ya. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi radio satu sama lain, biasanya dideketin gitu ya, disentuhkan atau didekatkan, dan biasanya tidak lebih dari beberapa inci gitu ya. Kemudian, sejarahnya ya, NFC ini, menelusuri identifikasi radio menggunakan RFID ya. Jadi kita tahu kalau pakai RFID, memungkinkan pengguna itu mengirimkan, radio ke tag elektronik yang pasif ya. Jadi biasanya dideketin, kemudian ada elektronik yang pasif untuk melakukan identifikasi, autentikasi, dan juga pelacakan. Ada berbagai ini ya, mulai awal-awalnya ya, mulai dari 2004 itu sudah ada NFC ya. Kemudian tahun 2013 Samsung dan Visa juga pembayarannya itu juga menggunakan NFC. Kemudian ada berbagai standarisasi ya. Dari berbagai standarisasi itu pertamanya dia adalah standarisasi dari ISO pada tanggal 8 Desember 2003, kemudian sebagai standar ESMA. Kemudian juga ada perkembangan standarisasinya ya, ada ISO 18092, kemudian berkembang jadi 21481 ya, dan dikenal sebagai antarmuka NFC dan protokol 1, kemudian protokol 2. Kemudian dalam perkembangannya mereka juga menggabungkan dengan beberapa standar yang lain, dan forum NFC telah menetapkan format data yang disebut sebagai NDEF ya, atau dikenal dengan nama NFC Data Exchange Format. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi seperti halnya teknologi kartu yang lain ya, biasanya kalau dia di jarak dekat, komunikasi jarak dekat ini, mereka menggunakan induksi magnetik ya, antara satu sama lain gitu ya. Kemudian NFC ini selalu melibatkan ada inisiator dan ada target gitu ya. Kemudian memungkinkan NFC ini mengambil model yang sangat sederhana ya, karena dia memang selalu melibatkan inisiator dan target. Kemudian nanti ada yang menghasilkan medan RF ya, yang dapat memberikan daya pada target yang pasif ya. Jadi model-model sederhana untuk NFC itu macam-macam, biasanya berupa tag, stiker, gantungan kunci, atau kartu ya yang tidak memerlukan baterai gitu ya. Kemudian ada kemungkinan NFC itu komunikasinya juga bisa dilakukan secara apa istilahnya peer to peer gitu ya, secara peer to peer asalkan kedua perangkat itu diberi daya. Kemudian sebagian besar itu mereka beroperasi pada rentang bandwidth 7 kHz ya. Namun full spectral envelope-nya itu sekitar 1,8 ya saat menggunakan modulasi ASK. Ini kita lihat ya, kalau menggunakan NFC itu berdasarkan induktif coupling ya, bekerja menggunakan induksi magnetik antara dua antena gitu ya, yang dilokasikan satu sama lain dalam near field, dalam lokasi yang dekat gitu. Nah, salah satu contohnya bisa kita lihat ada pesawat telepon yang mereka support untuk NFC, kemudian bisa didekatkan ke teks sebentar ya. Assalamualaikum, nggih Bu Doni. Nggih Bu, nggih. Iki Sedayu, nggih. Oh, Balai Desa pagi. Setengah 6 lah. Kami berangkat sudah Bu. Insya Allah jam 7 udah nyampe. Nggih. Bu, maksudnya jenengan infokan ke saya Bu, berapa orangnya itu Bu nggih. 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 Nggih, 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 nggih. Nggih, 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 nggih. Gimana kepala desa 1, kemudian? Oh, total 4 nih. Nggih, nggih, benar insyaallah. Nggih.
Nggih. Siap. Nggih, Bu Darni aman. Siap. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Saya nggak 2 mobil berarti apa ya? Ini saya kan cuma bawa 1 mobil, Bu. Oh, di belakang 5 atau ada yang di depan, di tengah 4 gitu kali ya? Saya bawa mobilnya Innova. Anaknya tuh 5. Anaknya 5. Iya, maksud saya nggak apa-apa lah, apa Bu Darni sama saya di tengah ya nggak apa-apa, jadi 4 gitu, ada anak yang di depan 1 gitu, Pak. Itu gimana? Jadi di tengah itu 4. Oh, nggih, Bu Darni, nggih, siap, nggih, matur nuwun. Nggih, Bu Darni, nggih, siap, matur nuwun, nggih, Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun, Waalaikumsalam. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini biasanya untuk mobile phone yang support untuk NFC, ya kemudian ada tag, ya mereka bisa saling berkomunikasi di jarak yang dekat. Kemudian spesifikasi dari NFC itu adalah NFC itu serangkaian teknologi nirkabel jarak yang pendek ya, memerlukan jarak itu 10 cm atau kurang. Jadi beda kayak Bluetooth atau WiFi yang jaraknya agak jauh ya, kalau mereka itu jaraknya lebih rendah gitu ya. Kemudian mereka beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz ya, dengan standarisasi ini tadi seperti yang sudah disampaikan, dan kecepatannya itu adalah antara 106 kbps hingga 424 kbps. Kemudian NFC ini beroperasi dalam pita ISM ya, pada unlicensed 13,56 MHz ya. ISM sudah kita jelaskan di awal-awal kemarin ya. Kemudian jaraknya itu teorinya itu 20 cm, tapi paling dekat ya, biasanya malah kadang nempel gitu ya. Kemudian kecepatannya seperti tadi yang sudah disampaikan itu antara 106 hingga 424. Secara teoritis bisa jadi lebih rendah dari itu. Biasanya begitu ya, karena banyak faktor gitu ya. Kemudian perangkat NFC ini dapat menerima dan mengirimkan data secara bersamaan. Kemudian berikutnya adalah mode komunikasi. Mode komunikasinya untuk NFC ini ada 2, ada yang pasif, ada yang aktif gitu ya. Ada yang passive communication mode, ada yang active communication mode. Passive communication mode itu apa? Passive communication mode ini dia itu ada perangkat target ya yang diem aja ya. Nanti kita melihat beberapa contohnya ya, di mana dia itu menyediakan carrier field ya, dan perangkat targetnya itu menjawab dengan modulasi field yang ada. Contohnya ini uang elektronik atau apa yang sifatnya diem aja, dia nunggu. Begitu ada perangkat yang aktif gitu ya, maka secara otomatis mereka merespon. Jadi mereka pasif, sifatnya menunggu ya. Jadi dalam mode ini perangkat target itu mengambil daya operasinya yang disediakan oleh inisiator. Inisiator itu kalau misalnya ada perangkat yang standby diem, kemudian ada handphone, misalnya handphone itu yang aktif ya, kemudian dia mendekatkan ke yang sifatnya pasif tadi ya, gitu ya. Jadi dia mengambil daya operasinya itu yang disediakan oleh inisiator dan menjadikan perangkat target itu sebagai responder, gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat dengan menggunakan ada pesawat telepon, ada yang dia itu sifatnya standby menunggu. Ini biasanya bisa dipakai di ini ya, kalau Anda lihat itu di buku ya, buku-buku itu bisa dilabeli gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini standby, kemudian ada pesawat teleponnya itu mereka mendekatkan aja pakai menggunakan handphone yang support untuk NFC. Berikutnya adalah active communication mode ya. Kalau active communication mode ini maka dua-duanya ini saling aktif untuk berkomunikasi, dan biasanya dua-duanya punya daya gitu ya, punya pasokan listrik. Kalau dia pasif maka dia tidak harus punya daya atau pasokan listrik. Dayanya itu adalah dari yang inisiator untuk mendekatkan ke dia yang sifatnya adalah standby atau menunggu, pasif ya. Jadi ini kalau kita lihat ini di active communication ini adalah two NFC ya, enable device saling berkomunikasi ya, mengirimkan data dan lain sebagainya, itu bisa untuk active communication mode-nya.
Kemudian untuk mode operasinya ada 3 mode operasi ya untuk NFC. Ya, yang pertama itu adalah mode read atau write ya, memungkinkan NFC itu membaca teks ya, seperti yang ditemukan di poster gitu ya. Jadi dia itu read atau write ya, membaca teks yang ditemukan di poster. Atau kalau Anda sekarang itu kalau kita lihat ya misalnya Anda kalau nginep di hotel atau apa ya, kalau mau pesan makanan atau apa gitu ya, biasanya kan kita lihat pakai tag gitu ya. Pakai tag ya, jadi modenya memang read atau write. Kemudian ada mode peer to peer. Nah, ini saling berkomunikasi. Salah satunya misalnya untuk menyadap ponsel atau bertukar informasi atau kontak. Nah, ini bisa mode yang peer to peer. Kemudian ada mode card emulasi ya, dia itu meniru ya smart card ya yang biasanya dipergunakan di transportasi umum atau sistem tiket. Nah, ini kita lihat. Jadi sama-sama jaraknya tidak terlalu jauh. Apa sih bedanya antara NFC dengan Bluetooth dan juga dengan BLE atau Bluetooth Low Energy. Nah, yang paling gampang ya kalau kita lihat ya dia pakai ISO ini. Yang ini kalau Bluetooth ini sifatnya dia itu aktif ya. Kemudian standarisasinya jelas beda. Kemudian untuk komunikasinya kalau NFC ini adalah P2P atau point to point. Kalau ini pakai wireless LAN ya. Nah, kemudian untuk ring atau jaraknya dia itu kurang dari 0,2. Kalau ini 100 meter untuk kelas 1, kalau ini kurang lebih 50 meter maksimalnya loh ya. Tapi dalam kondisi realnya bisa jadi tidak sampai seperti itu. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini bedanya selain tentunya frekuensinya berbeda dan juga tentunya kecepatan. Jadi kalau NFC ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan bit rate yang digunakan di Bluetooth dan juga di Bluetooth Low Energy atau BLE ya. Nah, ada 3 kategori dari aplikasi dasar NFC ya. Yang pertama adalah Touch and Go, yang kedua adalah Touch and Confirm, kemudian Touch and Connect ya. Apa bedanya? Kalau Touch and Go aplikasinya seperti apa? Seperti apa ya? Jadi transport atau tiket event ya. Jadi kalau seperti ini maka dia cukup nyimpen tiket ya atau kode akses yang dekat dengan reader nih contohnya ya Touch and Go ya. Jadi ini kita tinggal ada perangkatnya, kita ada handphone yang support untuk ini maka langsung bisa di ininya ya. Kemudian kalau movie, kalau kita mau lihat ya kita ingin tahu info about movie, nah kita menggunakan NFC ya, pakai mobile phone, nah langsung muncul informasinya seperti ini. Ini sudah banyak dipakai. Salah satunya contohnya banyak ya di movie ini tadi ya. Kemudian berbagai aplikasi yang lain, kita tinggal tempelkan saja sudah langsung muncul gitu ya. Sekarang orang jualan juga seperti itu ya. Sudah ada info, kita tinggal deketin aja langsung informasinya semuanya muncul. Kemudian ada juga yang touch and confirm. Ya, kalau touch and confirm itu contohnya apa? Mobile payment. Jadi kalau dia mau melakukan transaksi, ya melakukan transaksi, dia harus memasukkan password misalnya ya. Nah, maka dia harus ada konfirmasi. Jadi ditempelin, muncul, ada proses pembayaran, dia perlu ada konfirmasi. Makanya namanya touch and confirm. Kalau yang tadi kan touch and go, begitu dideketin, maka langsung muncul informasinya. Kalau touch and confirm, dideketin, dia perlu konfirmasi dulu, karena salah satu contohnya dipakai untuk transaksi atau pembayaran. Berikutnya adalah touch and connect ya. Touch and connect ini berarti modenya yang aktif ya, karena ini kan saling dua-duanya, berarti dua-duanya harus punya daya gitu ya. Jadi menghubungkan 2 perangkat NFC, melakukan transfer data ya, seperti ada download musik, ya pertukaran gambar atau sinkronisasi dari address book gitu ya. Jadi ini namanya touch and connect, saling apa ya, komunikasi gitu ya. Oke deh. Ya, jadi, tadi, ini adalah penggunaannya. Jadi macam-macam ya, untuk commerce ya, kemudian untuk social networking, untuk identity and access tokens ya, kemudian untuk smartphone automation NFC tags ya. Jadi kalau commerce dia dipergunakan untuk pembayaran. Jadi berarti dia touch and confirmation gitu ya. Kemudian ada social networking ya. Dapat digunakan, seperti untuk berbagi kontak, foto, video, atau file ya, dan game seluler ya, multi, pemain ya. Kemudian ada yang identity and access token ya, jadi dokumen identitas elektronik dan kartu kunci. Jadi contohnya untuk masuk bisa untuk keamanan ya, misalnya untuk masuk kamar atau apa, maka dia itu adalah dokumen identitasnya seperti itu, yang bisa masuk hanya orang-orang tertentu dan sebagainya, itu bisa seperti ini, identity and access token. Juga ada smartphone automation ya. Nah, ini ponsel cerdas yang dilengkapi dengan NFC ya, dapat diprogram untuk otomatisasi ya. Jadi macam-macam kalau ini smartphone-nya kalau udah pinter ya, maka dia bisa
dipakai atau diimplementasikan macam-macam karena dia sudah dilengkapi untuk NFC. Jadi banyak sekali implementasinya ya. Oke, ini kalau kita lihat ini ada mobile marketing ya, kemudian ada boarding pass and check-in ya. Ini kan sudah banyak tinggal ditempelin aja. Sekarang kan sudah rata-rata seperti itu ya, ditempelin aja. Kemudian nanti kalau mau masuk bandara misalnya tinggal ditempelin, Anda bisa masuk kan gitu ya. Di public transportation juga gitu. Nah, berarti ada juga yang perlu confirm ya, mobile payment ditempelin, perlu Anda konfirmasi seperti apa serta social networking. Oke, gitu aja. Jadi ini salah satu contoh implementasi dari, apa namanya, implementasi dari, NFC gitu ya. Oke, berarti minggu depan balik lagi rolling ya. Sudah selesai atau belum, Nafi? Atau ini sudah semua, Nafi, tadi? Kelompoknya sudah presentasi semua, Bu. Ya, berarti balik lagi dari awal ya? 3 ya, Nafi? Siap. 3 yang dari awal terserah deh pilih. Boleh ambil commerce-nya atau social networking-nya atau identity and access token serta smartphone and automation and NFC tags ya. Berarti kan konsepnya, semuanya tetap mengerjakan gitu kan ya, semuanya tetap mengerjakan tapi yang presentasi 3 kelompok itu tadi. Berarti minggu depan boleh pilih mau yang, kalian rundingan aja ya, kelompok 1 misalnya commerce, 2 social networking, 3 identity and access tokens, yang keempat smartphone automation and NFC tags ya. Kemudian balik lagi kelompok 5 commerce dan lain sebagainya. Tapi yang presentasi cukup yang commerce, social networking, sama identity and access tokens. Sudah jelas? Berarti cuma salah satu aja ya, Bu Mika ya? Gimana maksudnya salah satu itu? Maksudnya kayak yang presentasi misalnya kelompok 1 itu hanya commerce aja, yang presentasi kelompok 2 yang social network, atau semuanya? Enggak, gini aja. Kalau yang kelompok 1 nanti mereka bikin PPT-nya fokus di commerce, contoh-contoh implementasi dari commerce. Kemudian kelompok 2 itu contoh-contoh aplikasi untuk social networking. Kelompok 3 untuk yang identity and access tokens gitu. Kelompok 4 yang di smart automation and NFT text. Nanti kelompok 5 balik lagi yang commerce dan seterusnya. Nah, tapi yang presentasi cukup kelompok 1, 2, dan 3. Oh iya, siap. Siap, Bu Jelas ya? Mika. Iya. Oke. Sip, ada pertanyaan Mas, Mbak? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mika. Yuk, selamat dukung ya.